Luki Alexander Darmawan. Saya Deva Khalid Mawadiraisma. Saya Lebda Octavian dengan Saya Bayu Fadil Akbar. Nama saya Al-Andira Isya Ardian. Saya Cantiara Alivia Makatita. Perkenalkan, nama aku Putri Fatimah. Di dalam video ini kita akan menjelaskan materi tentang model pengembangan kurikulum dari David Marwi untuk memenuhi tugas mata kuliah model desain kurikulum yang diampu oleh Bapak Reni Priadi. Untuk mengetahui materinya lebih dalam, mari kita simak video berikut ini. Pengembangan kurikulum model David Warowitz. Pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem nilai yaitu moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial, maupun proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, maupun arah program pendidikan. Nah, pengembangan kurikulum itu sendiri adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan abstraksi, akan tetapi mempersiapkan berbagai contoh dan alternatif untuk tindakan yang merupakan inspirasi dari beberapa ide dan penyesuaian lain yang dianggap penting. Menurut Audrey Nichols dan Howard Nichols, sebagaimana dipahami Umar Hamalik, bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan yang dimaksud pada diri siswa. Fungsi dasar atau landasan pengembangan kurikulum adalah fondasi suatu bangunan. Sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri di atas fondasi yang rapuh tentu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, sebelum sebuah gedung dibangun, terlebih dahulu dibangun fondasi yang kokoh. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum terdiri atas tingkatan tertentu yang mencerminkan levelisasi yang disesuaikan kebutuhan yang ingin dicapai sehingga seluruh energi dan aktivitas dalam kerangka pendidikan dan pengembangan kurikulum tertinggal dalam tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan kurikulum harus memperhatikan yang pertama itu tujuan instansional, tujuan lembaga atau satuan pendidikan. Yang kedua itu tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi. Ketiga ada tujuan instruksional. Nah, semua aspek tersebut perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum. Di sisi lain dapat ditegaskan bahwa tujuan pengembangan kurikulum tidaklah dapat lepas dari tujuan pendidikan itu sendiri. Sebab kurikulum merupakan ujung tombak ideal dari misi dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Model David Marwi. Menurut David Marwi, model pengembangan kurikulum haruslah bersifat deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Marwi memulai dengan menyusun kurikulum ideal setelah memperhitungkan sumber-sumber yang mendukung serta kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya. Dalam kurikulumnya, Marwi menginginkan agar kurikulum ideal perlu memperhatikan keadaan yang nyata sehingga dapat diterjemahkan menjadi kurikulum yang real. Menurutnya, kurikulum yang hanya kedengarannya tampak indah akan tetapi tidak dapat dijadikan kenyataan adalah kurikulum yang tidak berguna. David Marwi menjelaskan sebuah kurikulum pengembangan kurikulum melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kurikulum ideal secara umum mengenai hal-hal yang ingin dicapai oleh institusi pendidikan. Yang kedua, mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia sehingga dapat menunjang keberlangsungan sebuah program dari tingkat lokal hingga nasional. Dan yang ketiga, mempelajari hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam internal dan eksternal institusi pendidikan. Selanjutnya, melakukan modifikasi kurikulum sebelumnya menuju kurikulum yang ideal. Next, mendesain dengan menimbang berbagai aspek-aspek seperti struktur kurikulum, urutan, ruang lingkup, serta keseimbangan bahan ajar. Dan selanjutnya, mengadakan perincian lebih lanjut tentang bahan ajar dalam berbagai bidang pengetahuan. Selanjutnya, memperhatikan proses
yang terakhir, menentukan jumlah alokasi waktu mata pelajaran yang disediakan di setiap berbagai kurikulum. Nah, berdasarkan rincian model pengembangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa model pengembangan kurikulum dari David Warwick menyusun atau mengembangkan kurikulum itu berdasarkan dari awalnya. Jadi pada awal penyusunan kurikulum pada suatu sekolah itu disusun terlebih dahulu akan menjadi seperti apa. Contohnya pada kurikulum suatu madrasah yang menjadikan bahasa Arab menjadi suatu mata pelajaran yang wajib agar bisa menjadikan jati diri bagi peserta didik madrasah bahwa mereka itu handal atau ahli dalam menggunakan bahasa Arab. Tetapi proses penyusunan pengembangan kurikulum berdasarkan David Warwick sangatlah kompleks dan harus memperhatikan asas-asas pengembangan kurikulum. Asas-asasnya itu ada asas filosofis, asas sosiologis, asas organisatoris, dan asas psikologis. Nah, lalu landasan dari penyusunan dan pengembangan kurikulum tertera di dalam Undang-Undang Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 9 Pasal 37 yang menyebutkan bahwasannya kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan nasional, lalu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, perlu diketahui pula bahwa pendidikan nasional berakar pada kebudayaan nasional dan pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945. Nah, itu dia teman-teman. Itu tadi adalah video penjelasan dari model pengembangan David Warwick. Gimana teman-teman? Apakah dapat dimengerti? Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kita, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.